Selamat datang dalam pembelajaran geografi. Oke, baik anak-anak, silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, gambar ini merupakan gambar kehidupan di perkotaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola keruangan kota. Nah, indikator pencapaian kompetensinya mengemukakan pengertian kota, mengklasifikasikan kota berdasarkan fungsi dan jumlah penduduk, menganalisis pola persebaran penggunaan ruang kota, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi perbedaan desa dan kota dari aspek fisik dan sosial. Oke, yang pertama kita akan lihat pengertian kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1980, kota terdiri atas dua bagian. Pertama, kota sebagai suatu wadah yang memiliki batas administrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kedua, kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya kota kabupaten, ibu kota kecamatan, serta fungsi sebagai pusat pertumbuhan dan permukiman. Nah, menurut R. Bintarto mengemukakan bahwa kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk tinggi, struktur sosial ekonomi heterogen, dan cara kehidupan yang materialistik. Oke, kita akan lihat klasifikasi kota. Nah, klasifikasi kota dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan fungsi. Kita akan lihat yang pertama berdasarkan jumlah penduduk. Nah, berdasarkan jumlah penduduk, ada 5 klasifikasi kota. Yang pertama, kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai lebih kecil dari 100.000 orang. Kemudian, kota sedang 50.000 sampai lebih kecil 500.000 orang. Kemudian, kota besar dengan jumlah penduduk 500.000 sampai kurang dari 1.000.000 orang. Kemudian kita akan lihat yang berikut adalah kota metropolis, di mana jumlah penduduknya 1.000.000 sampai 5.000.000 orang. Kemudian yang berikut ada kota megapolitan dengan jumlah penduduknya lebih kecil dari 5 juta orang. Oke, baik, kita akan lihat berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah kota perdagangan. Nah, baik perdagangan domestik maupun internasional. Contohnya yaitu kota Singapura, Hong Kong, Jakarta. Kemudian ada kota pusat kebudayaan, yaitu misalnya kota Yogyakarta, Surakarta. Kemudian ada kota pusat perkebunan, misalnya Bogor, Tanjung Balai, dan Pematang Siantar. Kemudian yang berikut adalah kota pusat pemerintahan, contohnya Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Kemudian yang kelima, kota pusat pertambangan, contohnya Timika, Tembagapura, dan Sorowako. Kemudian kita akan lihat pola persebaran penggunaan ruang kota. Nah, di sini ada 3 teori, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Nah, yang pertama kita akan lihat teori konsentris. Nah, teori konsentris ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess pada tahun 1925 yang mengatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona konsentrasi dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Kota yang mendekati model konsentris adalah kota Chicago, Kalkuta, Adelaide, dan Amsterdam. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini, di mana keterangannya kalian lihat zona nomor 1 adalah daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD. Kemudian yang kedua ada zona 2 yaitu peralihan, yang dimana ada zona perdagangan beralih ke permukiman. Kemudian yang ketiga yaitu permukiman kelas bekerja atau buruh. Dan yang zona keempat adalah permukiman kelas menengah. Kemudian zona kelima adalah pengelaju atau zona permukiman beralih ke zona pertanian. Oke, baik, kita akan lihat teori yang berikut yaitu teori sektoral.
di mana teori ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Nah, model sektoral atau teori sektoral ini merupakan hasil penelitiannya mengenai pola-pola sewa rumah tinggal di 25 kota di Amerika Serikat. Nah, Hoyt mengatakan pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung terbentuk sebagai pattern of sektor atau pola sektor-sektor, bukan pola zona konsentrasi. Nah, bisa kita lihat bahwa Hoyt mengemukakan bahwa kota terdiri atas beberapa zona. Yang pertama yaitu kita lihat di nomor 1 itu merupakan daerah pusat kegiatan atau DPK, yang dimana disebut juga dengan Central Business District atau ZBD. Kemudian zona kedua yaitu daerah grosir dan manufaktur. Kemudian zona yang ketiga permukiman kelas rendah. Kemudian yang keempat adalah permukiman kelas menengah. Kemudian zona yang terakhir atau zona kelima adalah permukiman kelas atas atau kelas tinggi, yang dimana membentuk jalur memanjang memotong permukiman kelas ekonomi sedang atau menengah. Kemudian kita akan lihat teori yang berikut yaitu teori inti ganda. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman pada tahun 1945. Nah, mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dari pola keruangan yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja, namun terbentuk berlanjut secara terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah antara satu dengan lainnya. Nah, yang dimana pusat kota tidak harus berada di pusat daerah, tetapi berkembang seiring dengan penyebaran permukiman penduduk. Akibatnya mobilitas warga semakin efisien sehingga kemacetan lalu lintas semakin berkurang. Nah, berkaitan dengan teori itu, maka kita akan melihat zona-zonanya. Ada 9 zona di dalam teori inti ganda. Yang dimana zona pertama itu daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District. Kemudian zona kedua yaitu daerah grosir dan manufaktur. Kemudian daerah permukiman kelas rendah. Dan zona keempat yaitu permukiman kelas menengah. Kemudian zona kelima permukiman kelas tinggi. Dan zona keenam daerah manufaktur berat. Kemudian zona ketujuh daerah di luar PDK. Kemudian zona 8 yaitu permukiman suburban, dan kemudian zona ke-9 yaitu daerah industri suburban. Oke, baik. Itu merupakan teori-teori ruang kota. Yang berikut kita akan lihat contoh-contoh kota konsentrasi. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya itu kota Madinah. Nah, kota Madinah adalah sebuah kota modern di wilayah Barat Arab Saudi dan ibu kota provinsi Al-Madinah. Nah, ciri kota konsentrasi ditandai dengan adanya CBD atau Central Business District yang menjadi pengaruh pembentukan pola yang memusat. Kemudian di sini juga ada contoh kota sektoral. Nah, di mana ciri kota sektoral itu adalah daerah industri berkembang sepanjang lembah sungai dan jalur lintasan kereta api dan beragamnya jenis kegiatan. Nah, di sini kotanya yaitu Newcastle, adalah kota yang terletak di Tini dan Weir, Inggris Timur. Nah, di sini kita akan lihat ini adalah keterangannya. Warna biru menunjukkan lokasi pabrik. Terus warna merah pendidikan, terus warna hijau taman kota, warna ungu perdagangan, warna kuning permukiman. Dan kita lihat yang titik-titik kuning adalah rel kereta api. Kemudian kita lihat yang berikut adalah kota multipit atau
Colta Multiplicitous Leos Theory. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa pelabuhan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi kota Makassar. Bisa kita lihat bagaimana penggambarannya berdasarkan keterangan yang ada. Kemudian yang berikut kita akan melihat perbedaan masyarakat desa dengan masyarakat kota. Nah, perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota bisa kita lihat bersama, yaitu di mana masyarakat desa perilakunya masih homogen, sedangkan kota heterogen. Kemudian desa perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan, sedangkan kota perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan. Kemudian yang ketiga, perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status, sedangkan di kota perilaku berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Kemudian yang keempat, mobilitas sosial kurang dinamis, itu di dalam masyarakat desa. Sedangkan masyarakat kota mobilitas sosialnya dinamis. Kemudian masyarakat desa, kesatuan dan keutuhan kulturalnya itu masih ada. Sedangkan kalau di masyarakat kota, kebauran dan diversifikasi kultur. Kemudian yang keenam, masyarakat desa banyak ritual dan nilai-nilai sakral lebih tinggi. Kalau masyarakat kota, birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular lebih tinggi. Oke, baik, sekian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat.